Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melano Arfana Kusoyo dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan secara singkat Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan Islam yang tumbuh di Sumatera. Keberadaannya dicatat dalam berita Portugis tentang kerajaan yang melepaskan diri dari pengaruh Majapahit dan Sriwijaya. Aceh tumbuh menjadi kerajaan Islam yang besar dan menguasai wilayah di sekitar ujung utara Sumatera. Bahkan berlanjut menjalin kerjasama dengan negara Islam seperti Turki, Mesir, dan Abyssinia. Kerajaan Aceh memang telah melampaui kejayaannya pada abad ke-17. Namun eksistensinya masih menjadi lawan bagi pemerintah kolonial sampai dengan akhir abad ke-19. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Aceh berpusat di wilayah Banda Aceh sekarang, menjadikannya titik penyebaran pengaruh sekaligus bandar dalam perhubungan dengan negara-negara Islam di luar sana. Pendiri kerajaannya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dikenal Portugis dengan Sultan Ibrahim. Kepemimpinannya yang cemerlang membuat Aceh mampu bangkit dalam waktu singkat dan mendominasi kawasan tersebut. Raja-raja Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan lanjutan dari dinasti Kerajaan Samudra Pasai dan bertahan selama kurang lebih dari 300 tahun. Aceh memiliki banyak sekali raja-raja yang berasal dari berbagai keturunan. Berikut adalah sultan-sultan Aceh yang banyak disebut dalam literatur sejarah. 1. Sultan Ali Muhammad. 1. Sultan Ali Muhayyad Shah 1520 sampai 1530. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah pendiri dari kerajaan Aceh. Ia melepaskan diri dari kekuasaan Pedir dan mendirikan kesultanan sendiri. Dalam waktu singkat, ia mengambil alih pengaruh dari Pedir, Daya, dan Pasai 1524 pada tahun 1529. Ia mempersiapkan armada untuk menggempur Portugis di Malaka. Sayangnya pada tahun berikutnya ia wafat dan rencana tersebut dibatalkan. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1571. Sultan Alauddin adalah salah satu penguasa Aceh setelah Sultan Ali. Ia mengembangkan kembali angkatan perang Aceh dan menjalin hubungan dengan Timur Tengah. Ia mendapatkan bantuan teknisi perang dan Turki dan menggunakannya untuk menaklukkan Barus, Batak, dan Aru. Ia kemudian menempatkan saudara-saudaranya sebagai penguasa di situ untuk menghindari perang saudara. Ia juga menyerang Johor dan Malaka pada 1537, 1547, dan 1568 sebagai bukti kekuasaannya Aceh di kawasan tersebut. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Ibn Munawar Shah 1588 sampai 1604. Sultan Ibn Munawar Shah merupakan Sultan Aceh dari garis keturunan Indrapura. Ia membuka luas perdagangan lada dengan bangsa Eropa di Aceh, antara lain James Lancaster dari Inggris 1599 dan 1602, serta Cornelis de Houtman 1599. Periode ini mencairkan sesaat hubungan antara Aceh Malaka yang dikuasai Portugis. 4. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda disebut-sebut sebagai raja terbesar dari kerajaan Aceh. Ia menerapkan banyak kebijakan yang berdampak pada meluasnya pengaruh Aceh di kawasan tersebut. Ia mencetak uang emas dan menetapkan nilainya sehingga perdagangan semakin mudah baik di dalam maupun luar negeri. 5. Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641. Sultan Iskandar Thani merupakan putra dari Iskandar Muda yang menjabat sejak 1636. Secara umum, Iskandar Thani tidak mampu mempertahankan pengaruh besar kerajaan Aceh di kawasan tersebut.
terlebih sejak menguatnya posisi Eropa yaitu Fok yang menguasai Malaka dan Inggris yang menduduki Siak dan sekitarnya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Aceh. Kehidupan politik. Secara politik, Sultan Aceh merupakan pemimpin yang agresif dan bercita-cita besar dalam menguasai kawasan. Keinginan ini diterjemahkan dalam pembangunan angkatan perang yang besar, dibarengi dengan peperangan yang banyak terjadi di wilayah sekitar. Kehidupan ekonomi. Selain politik, pengaruh Aceh juga terasa secara real dalam bidang ekonomi pada masa kekuasaan Iskandar Muda. Aceh mulai menerbitkan kepingan uang secara luas dan menetapkan nilainya agar tidak berubah-ubah. Kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, Kerajaan Aceh memberikan perhatian serius dalam bidang agama. Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani memberikan jalan mulus bagi kalangan sufi untuk memimpin dakwah di Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada periode kekuasaan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa ini beliau menerapkan penguatan dalam berbagai bidang. Ekonomi misalnya, menciptakan uang dinar dan dirham atau emas sebagai alat tukar yang sudah sehingga memudahkan perdagangan. Aceh juga menjalin hubungan politik dengan negara Islam di luar, misalnya Turki. Disinyalir bahwa beberapa armada Aceh merupakan bantuan dari Turki yang kemudian digunakan untuk menguasai kawasan sekitar Aceh Malaya. Aceh secara luas memperdagangkan lada sebagai komoditas ekonomi utama. Aceh terang menjadi pesaing utama Malaka dan Portugis sebagai bandar dagang karena perdagangan Muslim memilih untuk singgah di Banda Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai berjalan selepas Sultan Iskandar Muda wafat. Putranya, Iskandar Thani tidak dapat menjalankan kekuasaan yang amat besar, sehingga pengaruh Aceh di kawasan tersebut lambat laun semakin melemah. Munculnya Fok sebagai penguasai Malaka sejak tahun 1641 juga menjadi sebab utama semakin terpuruknya Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh. Masjid Agung Baitur Rahman. Masjid Agung Baitur Rahman semula merupakan masjid raya yang dibangun pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Masih berupa masjid yang sederhana bagi pusat kesultanan, masjid ini kemudian rusak ketika terjadi penyerbuan oleh Belanda, sehingga dibangun kembali pada 1879. Masjid ini menjadi ikon utama wilayah Aceh dan menjadi simbol rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca tsunami 2004. Makam Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja terbesar Aceh. Dengan berbagai jasa dan pencapaiannya, makamnya dikhususkan oleh kesultanan dan masyarakat sekitar. Makam ini terletak di sebelah kediaman Gubernur Aceh, yang mana baru ditemukan pada tahun 1952. Sebelumnya dihilangkan oleh Belanda pada masa pendudukan. Beberapa Sultan Aceh memiliki Iskandar Thani juga memiliki kompleks pemakaman khusus atau kandang. Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi merupakan naskah sastra atau hikayat yang menceritakan mengenai jihad yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Ia terdiri dari bagian nasihat dan bagian epos. Bagian epos berisi kisah-kisah kepahlawanan yang terjadi di sepanjang masa.